Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ratini Sapratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Yang pertama, kondisi efek toksik. Menurut Loomis, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas, absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejaan atau kondisi paparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Yang kedua itu ada mekanisme efek toksik. Yang pertama, mekanisme aksi toksik. Suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Yang kedua, mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan aksinya, serta resiko penimpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Dan yang ketiga, wujud efek toksik. Wujud efek toksik, suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Dan selanjutnya, keempat, sifat efek toksik. Maaf, ini salah ketik, maksudnya nomor 4. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik yang beracun, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi bila kadar racun yang ada di dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Dan yang kedua, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Selanjutnya saya akan mereview jurnal berjudul Uji Toksisitas Akut Konsentrasi Ekstraksi Air Daun Sernai yang diberikan per oral pada mencit. Penulis Rizky Efriandi, Dinar Armansyah TR. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek toksisitas akut berbagai konsentrasi ekstrak air daun sernai yang diberikan secara oral dengan satu pemberian pada mencit. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Kelompok kontrol negatif diberikan Aquades. Kelompok P1, P2, P3, dan P4 berturut-turut diberikan ekstrak air daun sernai dengan konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60%. Pendahuluan. Pemakaian obat tradisional lebih banyak dipilih sebagai pengobatan alternatif karena dapat diperoleh tanpa resep dokter. Sangat efisien sehingga dapat disiapkan sendiri oleh pengguna. Bahan bakunya mudah diperoleh, serta tumbuhan obat tersebut dapat dibudidayakan di daerah pemukiman. Pemanfaatan tumbuhan sebagai salah satu pengobatan tradisional membutuhkan serangkaian pengujian, baik untuk menguji khasiatnya maupun untuk uji keamanan dari obat tradisional tersebut. Khasiat dari tumbuhan sernai telah banyak menarik minat peneliti untuk menganalisis secara ilmiah dan terbukti pada daun dapat berhasil sebagai obat anti alergi. Pengujian toksisitas ini dilakukan untuk mengamati kemungkinan terjadi gejala toksik yang dilihat secara klinis, mulai dari perubahan aktivitas lokomotor, fonasi, sensitivitas rasa sakit, sensitivitas terhadap bunyi, sensitivitas terhadap sentuhan, interaksi, kondisi ekor, perilaku agresif, ataksida, konvulsi, dan kematian pada hewan.
coba. Dan selanjutnya ini ada prosedur penelitian. Ada 5 prosedur. Yang pertama itu ada preparasi mencit. Preparasi mencit itu sebagai hewan percobaan. Di sini ada mencit yang berumur 2-3 bulan dengan berat 25-30 gram. Diaklimatisasi selama 1 minggu sebelum penelitian dengan kandang berukuran 50x30x50 cm. Dengan setiap kandang itu berisi 3 mencit jantan. Selanjutnya itu ada preparasi ekstrak air daun sernai dengan berbagai konsentrasi. Dengan konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60%. Dilakukan dengan metode Tecock dengan cara mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 900 Celcius selama 30 menit. Selanjutnya ada prosedur uji toksisitas akut. Pemberian sebagai konsentrasi ekstrak air daun sernai hanya diberikan 1 kali, yaitu pada hari ke-8 setelah aklimatisasi. Sediaan diberikan 0,5 ml secara per oral pada pagi hari menggunakan sonde lambung. Kemudian dilakukan pengamatan intensif pada setiap jamnya untuk mengamati gejala-gejala toksisitas akut berupa perubahan perilaku mencit. Selanjutnya ada pemeriksaan toksisitas akut. Itu mengidentifikasi adanya efek toksisitas yang timbul secara klinis, diamati berdasarkan kriteria Loomis. Yang selanjutnya itu dianalisis datanya. Dan selanjutnya ya, kesimpulan dari jurnal tersebut, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak air daun sernai pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% yang diberikan per oral dalam 1 kali pemberian tidak menimbulkan efek toksik secara klinis, sehingga potensi ketoksikan akut kesediaan uji ekstrak air daun sernai termasuk dalam kategori praktis dan tidak toksik. Berarti tidak beracun ya teman. Dan terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan saya tadi. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Terima kasih.